Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahman. Saya dari kelas Ilmu Komputer 4, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia tentang membahas sebuah materi yang telah dipelajari, dan materi yang akan saya sampaikan adalah bahasa baku dan diksi. Yang pertama, bahasa baku. Pengertian bahasa baku. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar. Kemudian pengertian kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata-kata yang lazim digunakan dalam situasi formal atau resmi yang penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan. Kemudian kata tidak baku adalah kata yang lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang ditentukan. Kemudian yang C adalah fungsi bahasa baku. Fungsi bahasa baku menurut Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia atau TBBI ada 4, yaitu yang pertama persatu, yang kedua pemberi kekhasan, yang ketiga pembawa kewibawaan, yang keempat kerangka acuan. Kemudian kita masuk ke proses pembakuan. Jadi dalam proses pembakuan meliputi 3 proses, yaitu yang pertama kodifikasi atau pencatatan kaidah melalui inventarisasi. Yang kedua elaborasi atau penyebarluasan hasil kodifikasi. Dan yang ketiga implementasi atau pelaksanaan hasil usaha kodifikasi dan elaborasi. Kemudian kata baku bila dilihat dari berbagai segi. Jadi kata baku ini bisa dilihat dari berbagai segi. Kemudian yang pertama, baku bila dilihat dari segi ejaannya. Kata bakunya sistem, kata tidak bakunya sistem. Kemudian doa, doa, nasihat, nasihat, apotek, apotik, aktif, aktif, kualitas, kualitas. Kemudian baku bila dilihat dari segi gramatikal, kata bakunya mengontrak, kata tidak bakunya mengontrak, meninjau, tinjau, kemudian bersihkan, bikin bersih, kedudukan, kedudukan, karena, lantaran, melarang, melarang. Kemudian yang C, baku bila dilihat dari segi nasional. Jadi kata bakunya itu lurus, kata tidak bakunya lempeng. Tidak, enggak atau enggak, kacau, semrawut, sekali atau sangat, banget, bicara, ngomong, landai, mudun. Kemudian yang D, baku bila dilihat dari segi bahasa asing. Kata bakunya itu standar, kata tidak bakunya standar, standarisasi, standarisasi, kuantitas, kuantitas, konsekuen, konsekuen, kolektif, kolektif, analisis, analisa. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri dan contoh. Jadi ciri-ciri kata baku dapat dirangkum sebagai berikut. Contoh kata baku dan tidak baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh dialek atau bahasa daerah. Contohnya tengkurap itu baku dan tengkurap itu tidak baku. Bagus sekali baku dan bagus pisan tidak baku. Kemudian tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Contohnya kamu itu baku dan lo tidak baku. Saya baku dan aneh tidak baku. Kemudian yang ketiga, bukan ragam bahasa percakapan. Contoh memang atau memang itu baku dan emang tidak baku. Bawakan baku dan bawain tidak baku. Penggunaan imbuhan diterapkan secara eksplisit. Contoh menangis itu baku dan nangis tidak baku. Menyetop itu baku dan nyetop tidak baku. Kemudian kita masuk ke diksi. Yang pertama, pengertian dari diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Diksi digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan suatu gagasan sehingga mendapatkan efek tertentu sesuai yang diharapkan oleh penulis. Kemudian yang B, pengertian diksi menurut pendapat ahli. Goris Keraf. Keraf berpendapat bahwa diksi terbagi menjadi 2, yaitu pilihan kata atau tentang pengertian kata yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, serta gaya penyampaian yang lebih baik dan sesuai dengan situasi. Yang kedua, Keraf
mendefinisikan diksi sebagai sebuah kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dari gagasan yang disampaikan. Selain itu, diksi juga dapat berupa kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan nilai. Kemudian situasi yang dimiliki oleh kelompok pendengar, pembaca, dan masyarakat. Nah, kita masuk ke fungsi diksi. Fungsi diksi itu ada 4. Yang pertama, membentuk pembaca dalam memahami pesan dari suatu karya sastra. Kemudian yang kedua, komunikasi yang efektif. Ketiga, sebagai bentuk ekspresi. Yang keempat, sebagai media hiburan. Kemudian persyaratan dan ketetapan diksi. Yang pertama, membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. Kedua, membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Yang ketiga, membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaannya. Yang keempat, hindarilah kata-kata ciptaan sendiri. Yang kelima, waspadalah terhadap penggunaan akhiran asing. Yang keenam, membedakan pemakaian kata penghubung yang berpasangan secara tepat. Yang ketujuh, kata kerja yang menggunakan kata depan harus digunakan secara idiomatis. Yang ke-8, untuk menjamin ketetapan diksi, penulis atau pembicara harus membedakan kata umum dan kata khusus. Kemudian yang ke-9, memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. Dan yang terakhir, memperhatikan kelangsungan pilihan kata. Baru kita masuk ke tujuan dari diksi. Jadi tujuan dari penggunaan diksi adalah untuk memperoleh keindahan agar dapat menambah daya ekspresivitas. Sebuah kata tentu saja akan lebih jelas mengekspresikan gagasan penulis apabila kata yang digunakan tepat, cermat, dan sesuai. Diksi digunakan untuk menghaluskan kata atau kalimat agar terasa lebih indah. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis diksi. Jadi secara umum diksi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu diksi berdasarkan makna dan diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama, diksi berdasarkan makna. Yang A, makna denotatif, yang B, makna konotatif. Kemudian diksi berdasarkan leksikal. A, sinonim, B, antonim, C, homonim, D, homofon, E, homograf, F, polisemi, J, hipernim, H, hiponim. Kemudian ciri-ciri diksi. Diksi digunakan sebagai pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan oleh penulis. Dapat digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap situasi, gagasan, serta nilai rasa pembaca. Kemudian terakhir, menggunakan pembendaharaan kata yang didapatkan oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan dapat menggerakkan atau memberdayakan kekayaan menjadi suatu kata yang jelas. Kemudian yang terakhir, contoh diksi. Randy sudah menjadi tangan kanan Andin selama 5 tahun. Tangan kanan adalah diksi yang memiliki arti sebagai orang kepercayaan. Kemudian yang kedua, Rudy memilih mengurus usaha sapi perah milik ayahnya setelah lulus SMA. Sapi perah memiliki makna yang murni dalam kalimat ini, yakni sapi yang memang diternakkan dan diperah susunya. Oke, baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi bahasa baku dan diksi. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.